Ukiran inspirasi sang maestro dipadu teknik desain modern. Tempaan keterampilan ahli tenun BHS membawa kualitas BHS ke tingkat teratas. Puluhan tahun pengalaman dan dedikasi untuk sebuah mahakarya seni tenun Indonesia. BHS, The Art of Craftsmanship. BHS, The Art of Craftsmanship. Usaha kami atau pekerjaan kami adalah berusaha di bidang peternakan dan perikanan untuk saat ini yang kami tekuni. Perikanan khususnya untuk dulunya itu sebelum ke ikan hias, itu dulunya di perikanan konsumsi air tawar, yaitu gurame, lele, patin, nah seperti itu. Kemudian kami coba mengembangkan diri untuk di bidang yaitu ikan-ikan hias. Yang paling kami tekuni sampai saat ini adalah koi. Kami juga sering dari breeder anakan kita sendiri ternyata bisa champion di kejuaraan nasional. Itu jadi menjadi kebanggaan yang tidak bisa diukur nilainya begitu bagi kami. Pertama kita harus yakin bahwa usaha koi ini akan membawa berkah dan keberuntungan untuk kita dan keluarga. Yang kedua harus disiplin. Disiplin artinya waktunya kita ngasih makan harus dikasih makan. Dan sampai saat ini kami masih tetap bergabung di pendidikan pondok pesantren, di antaranya adalah Al-Bajah yang kami ikuti sampai saat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukronillah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Perkenalkan, nama saya Bapak Suwanto, alamat Desa Sumberingin Kidul, Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. Dan usaha kami atau pekerjaan kami adalah berusaha di bidang peternakan dan perikanan untuk saat ini yang kami tekuni. Untuk di peternakan kami beternak sapi dan kambing. Untuk di perikanan kami saat ini sedang bergiat di dalam ikan hias yaitu ikan koi. Dan ikan-ikan yang lain juga kami juga menekuni juga, diantaranya lele, patin, dan gurame. Untuk keluarga kami semuanya juga berwirausaha, artinya tidak ada yang menjadi PNS atau pegawai negeri, tidak ada. Kami semua berusaha di bidang penjualan hasil dari peternakan dan perikanan. Di antaranya menjual hasil daging sapi, daging kambing, juga membuat olahan-olahan yang dari hasil daging sapi, di antaranya melayani tukang-tukang bakso, membuat berbagai macam pentol bakso, juga bahan kebab, rolade, dan lain-lainnya. Untuk keluarga kami semuanya berkecimpung di kegiatan ini. Untuk latar belakang pendidikan kami dari SD, SMP, SMA, dan kami juga mengikuti kegiatan di pondok-pondok pesantren, mulai dari kami masih anak-anak, remaja, dan sampai saat ini kami masih tetap bergabung di pendidikan pondok pesantren, di antaranya adalah Al-Bajah yang kami ikuti sampai saat ini. Untuk latar belakang usaha maisha atau pekerjaan kami dari awal adalah berusaha di peternakan dan di perikanan. Untuk yang perikanan ini kami mulai sekitar sebelum tahun 2000. Jadi sebelum tahun 2000 itu kami mencoba berbagai macam usaha, di antaranya juga perkebunan juga, tapi hasilnya kurang maksimal. Kemudian kami
beralih ke peternakan juga, sapi, kambing, ayam juga pernah, juga di bidang perikanan. Perikanan khususnya untuk dulunya itu sebelum ke ikan hias, itu dulunya di perikanan konsumsi air tawar, yaitu gurame, lele, patin, nah seperti itu. Kemudian kami coba mengembangkan diri untuk di bidang ikan air tawar, yaitu ikan-ikan hias seperti Mas Koki, terus Oscar juga, Arwana juga pernah, dan yang paling kami tekuni sampai saat ini adalah koi. Karena koi ini menurut kami adalah cocok bagi kami, dan ini memberikan sumber penghasilan atau income yang alhamdulillah lumayan bagus untuk kami sekeluarga begitu. Dulu waktu kami berusaha di bidang ikan air tawar, utamanya ikan gurame dalam volume yang agak besar, ternyata waktu itu penjualan di gurame itu agak lesu. Nah, ketika penjualan di gurame agak lesu, kami coba untuk menekuni ikan hias, utamanya koi, yang saat itu memang sudah kami mencoba, tapi skala kecil saja. Tapi alhamdulillah dengan skala kecil itu memberikan hasil yang bagus, dan akhirnya begitu gurame kami jual semua, kami besarkan populasi ikan koi. Jadi dulunya seperti itu. Nah, waktu itu ikan koi itu belum begitu banyak yang memelihara, belum begitu banyak yang suka atau penggemarnya, masih sedikit. Jadi kami menjualnya itu sampai ke luar Jawa, ke luar pulau, atau ke luar kota lah paling tidak begitu. Ya, alhamdulillah dengan begitu kami akhirnya punya pasar sendiri, bisa menjual sendiri, bisa produk sendiri, bisa breeding sendiri, dan alhamdulillah volume makin kita besarkan, jumlahnya makin diperbanyak, terus size-nya juga diperbesar, terus macam ragam jenisnya juga kami perbanyak begitu. Dan akhirnya sampailah kepada titik yang dinamakan keberhasilan menurut kami, ya meskipun tidak terlalu besar, tapi itu sudah sangat membantu dalam perekonomian kami pada waktu itu. Kenapa kami jatuh ke pilihan pada koi? Pertama, koi itu menurut kami adalah sebagai ATM hidup. Artinya ketika kita mempunyai koi dan kita waktu itu membutuhkan uang, umpamanya tidak terlalu besar, nah kita ambil ikan koi yang agak kecil dan jumlahnya sedikit. Nah, begitu kita membutuhkan jumlah uang yang agak besar, umpamanya anak kami mau pindah sekolah, atau mau kuliah, atau membeli katakanlah barang-barang kebutuhan seperti sepeda motor, bahkan renovasi rumah, atau mungkin membeli mobil untuk kebutuhan kami. Nah, dari koi ini kami ya umpamakan ATM, bisa ambil langsung jual. Bukan seperti sapi, tunggu gemuk dulu baru jual. Kalau koi ini segala ukuran laku. Umpamanya size 20 laku, size 30 laku, size 60 bahkan lebih besar uangnya. Nah, dari situ kami menjatuhkan pilihan bahwa koi ini ternyata tepat untuk kebutuhan perekonomian kami. Pada waktu itu seperti itu. Untuk koi ini juga menjadikan satu kebanggaan bagi kami ketika koi yang kita pelihara itu atau kita breeding itu ternyata hasilnya bagus-bagus. Dan di lingkungan koi, di komunitas koi itu setiap berapa bulan sekali kan ada event atau kontes koi. Nah, ketika ikan dari hasil breeder kami ternyata bisa memenangi satu kontes atau kejuaraan, itu merupakan satu kebanggaan yang tidak ternilai bagi kami. Jadi sangat bangga sekali ketika hasil breeder kita sendiri itu ternyata bisa memenangi kejuaraan, bahkan bisa sampai tingkat nasional, bahkan bisa meraih champion gitu. Istilahnya champion itu juara tertinggi di saat kontes itu. Kami juga sering dari breeder anakan kita sendiri ternyata bisa champion di kejuaraan nasional itu. Jadi menjadi kebanggaan yang tidak bisa diukur nilainya begitu bagi kami. Sebenarnya untuk pemeliharaan koi itu sendiri menurut kami pribadi ya, karena sebagai pelaku pengusaha koi itu sangat-sangat mudah sebenarnya. Hanya pertama perlu ketekunan, keduanya juga perlu istiqomah dalam memelihara koi itu, terutama di bagian kebersihannya.
Kalau untuk masalah pakan, saya kira itu untuk nomor 2. Karena pakan yang terlalu banyak atau terlalu mengandung protein tinggi itu justru malah kurang baik untuk koi menurut kami. Yang penting itu kita disiplin. Disiplin dalam hal penggantian air, disiplin dalam hal seleksi dalam hal ukurannya, juga disiplin dalam hal pengobatan dan pemberian pakan. Sebenarnya untuk koi ini kita dari awal bisa membaca situasi. Ini kedepannya 6 bulan, setahun ke depan ini koi ini akan lebih berjaya, lebih bagus harga pasarnya atau tidak. Jadi kita bisa membaca situasi. Pertama, event-event yang digelar itu semakin banyak. Nah, di situ kita melihat untuk saat-saat ini atau mungkin setahun ke depan, ikan yang sering menjadi juara itu ikan yang mana? Nah, kalau ikan yang menjadi juara itu waktu itu kita punya, nah itu alamatnya pasti ikan kita akan laku keras dan harganya tinggi. Karena koi juga tren seperti baju atau pakaian. Kalau saat ini tren yang menang umpamanya kohaku dan kita punya kohaku banyak dan bagus-bagus, dipastikan uang akan banyak masuk ke tempat kita. Untuk Satria Koi Farm ini luasnya untuk kolam induk ini 2.600 meter persegi, atau katakanlah kalau dihitung are atau ru gitu ya, 125 ru. Itu untuk kolam induknya. Terus untuk kolam-kolam lain seperti pembesaran atau pelepasan nener itu ada di sawah-sawah. Kami bekerja sama dengan para peternak di wilayah kami. Jadi kami breeder atau memijahkan koi itu umpamanya ada 10 kantong budaya. Nah, itu dari para peternak petani itu kita bagi masing-masing 2 kantong dibesarkan di wilayah masing-masing. Nanti pada akhirnya kalau sudah waktunya panen, nanti kita tarik lagi, kita beli dengan harga yang sesuai. Jadi untuk induk ini luasannya sekitar 2.600 meter persegi untuk induk ini. Terus untuk jenis-jenis ikan yang kami pelihara di Satria Koi ini ada beberapa jenis, terutama jenis yang memang disukai oleh penghobi koi. Itu namanya Gosanke. Gosanke itu terdiri dari, kalau kami nggak salah, kohaku, sanke, sowa, shiro, dan yang sejenis itu yang dihasilkan oleh beberapa indukan koi tersebut. Nanti ada beberapa yang agak berbeda jenisnya, tapi masih dalam satu keturunan Gosanke itu. Itu yang pasarannya sampai saat ini masih sangat tinggi. Mengkaji lebih dalam ayat demi ayat dan merenungi makna yang terkandung dalam Al-Quran bersama Buya Yahya. Bergegaslah menuju pengampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kajian Tafsir Al-Quran, Sabtu pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Bersama mempelajari kitab yang menjadi panduan umat Islam dalam meneladani, mengikuti, dan mematuhi perintah serta larangan yang diajarkan baginda Nabi Muhammad SAW. Sehingga hadis 101 rihal itu bukan larangan ziarah kubur. Kajian At-Targhib wa Tarhib, Ahad pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Merenungi kitab Al-Hikam karya Imam Al-Haddad yang penuh untayan hikmah dan lautan nasihat untuk menempuh perjalanan menuju ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi yang membaca surat Tabaraka tidak perlu disalahkan. Kajian Kitab Al-Hikam, Senin pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Pasang surut keimanan dan semangat menjalani kehidupan merupakan keniscayaan sebagai seorang hamba. Temukan inspirasi dan semangat menjalani kehidupan bersama program spesial ini. Orang bersih hati adalah senangnya di saat berbagi.
Mutiara Hikmah Buya Yahya, Kamis pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Dedikasi khusus dan spesial untuk para santri, membersamai perjuangan menuntut ilmu dan menjadi pewaris Nabi. Nasihat dari hati ke hati untuk para santri. Hakikat yang menolong kita adalah Allah. Nasihat untuk santri setiap Jumat pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Saksikan hanya di Al-Bahjah TV. Ada yang baru di Al-Bahjah TV. Program-program spesial yang siap menemani akhir pekan jadi lebih seru dan bermakna. Kisah nyata para pelaku usaha muslim yang berjuang dari nol, penuh kegigihan dan ikhtiar, hingga kini menjadi pengusaha sukses yang dermawan. Ya seperti kita kursi-kursi seperti ini. Ini awal kita produksinya seperti ini. Aba Masa Kini, setiap Ahad ke-1 pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Bincang seru bersama Asatid Al-Bahjah, mengulik isu-isu menarik dan relevan dengan kehidupan sehari-hari. Kita niatkan bahwa kita kerja ini untuk memberikan manfaat untuk orang lain. Bincang spesial setiap Ahad kedua pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Menelusuri perjalanan dakwah Buya Yahya ke berbagai kota, pelosok negeri hingga mancanegara. Lebih dekat dan lebih personal, mengikuti keseharian Buya dalam berdakwah. Kita saksikan bagaimana kedekatan guru kita tercinta Buya Yahya. Buya Menyapa setiap Ahad ketiga pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Mengungkap rahasia sukses para pengusaha muslim yang tak hanya berbisnis tapi juga berkiprah dalam dakwah. Kisah inspiratif yang penuh hikmah dan semangat. Saya ingat Buya ceramah, sedekah. Allah, kuncinya sukses sedekah. Inspirator dakwah setiap Ahad keempat pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Al-Bahjah TV. Untuk breeding yang kami lakukan, biasanya kami breeding di masa awal turun hujan, yaitu antara bulan 11, 12, sampai bulan 4. Nah, untuk menghasilkan anakan dari breeding tersebut, kita perlu memilih indukan-indukan yang terbaik dan berkualitas. Kadang kita juga membeli indukan yang dari impor, yang punya serti itu. Dan untuk hasil yang kita dapatkan dari breeding tersebut kita kelas-kelaskan. Setelah kita lakukan sortir, ya, itu kita kelas. Pertama kelas-kelas yang kelas high class, terus super class atau super quality, atau kelas kontes. Setelah itu grade A, grade B, dan grade C. Nah, untuk menghemat biaya dan menghasilkan penghasilan yang lebih bagus, kita pelihara 3 kelas saja. Pertama high class, super class, terus grade A. Grade B dan grade C itu biasanya kita jual ke orang lain yang membutuhkan. Dan untuk membedakan ini, sebenarnya kita perlu keahlian khusus untuk membedakan. Karena ini ikan masih kecil, patternnya juga belum begitu jelas. Kita hanya berdasarkan insting untuk menilai ikan ini akan menjadi bagus atau bahkan menjadi buruk. Nah, ini diperlukan keahlian khusus untuk menyortir tersebut. Jadi tidak setiap orang yang bermain di koi bisa membedakan ini. Ini perlu pengalaman yang panjang dan perlu keahlian khusus untuk membedakannya. Karena beda grade A sama grade C itu ibaratnya 10.000 sama 100.000. Jadi per ekor bedanya sangat jauh. Jadi untuk membedakan ini perlu keahlian khusus, terutama yang memang sudah pakarnya untuk sortir ikan. Jadi kita kalau memang belum punya keahlian itu, biasanya kita menyewa teman untuk melakukan sortir tadi, begitu. Untuk saat ini yang ada di farm kami, Satria Koi kurang lebih
1000 ekor itu dalam mix atau segala jenis dan segala ukuran. Jadi ada kohaku, ada sanke, ada shiro, ada soa, ada susui, ada asagi, ada jenis-jenis kohaku, ada jenis-jenis slayer, platinum dan sebagainya. Dan ukurannya berbeda-beda dalam satu tempat karena koi ini tidak bersifat kanibal atau ramah, familiar dengan teman-temannya yang sejenis meskipun itu campur dari besar, kecil sampai jumbo. Ikan koi ini tidak kanibal, jadi bisa hidup rukun dalam satu koloni. Makanya dalam satu kolam besar itu isinya biasanya bermacam-macam. Ada yang kecil, ada yang sedang, ada yang jumbo, ada yang indukan juga. Ada jenis yang saya sebutkan tadi. Jadi kalau kita memang ada pesanan gitu, ada order, nanti biasanya satu kolam besar ini 1 bulan sekali kan kita kuras habis airnya. Nah, disitulah kita waktunya untuk melaksanakan mungkin pemilihan, mungkin sortir juga, ada juga yang mutasi warna, ada juga yang kelas kontes, ada juga yang sudah waktunya dipijah. Nah, itu kita ambil. Atau yang ada order yang jenis ini, terus size-nya sekian, itu kita ambilkan. Untuk harga ikan koi yang kami pelihara, karena ini ikan ini sudah grade A ke atas, jadi grade A, ikan kontes, dan super quality. Jadi ini harganya memang agak tinggi dibanding ikan-ikan yang tidak sekelas. Jadi ibaratnya sama-sama 20 cm, grade A sama grade C ini bedanya sangat-sangat jauh. Umpamanya grade A 20 cm itu bisa 100.000. Tapi kalau grade C paling hanya 10.000 gitu. Dan stok kami yang ada sekarang ini mulai grade A ke atas itu kurang lebih harganya mulai dari 300.000 sampai dengan 5 juta. Ada yang harga 5 juta bahkan lebih ada. Dan ukuran yang jumbo biasanya itu untuk indukan. Itu 1 ekor paling murahnya kalau siap pijah. 1 ekor itu 5 juta. Kalau untuk satu set itu biasanya betina 1, jantan 2 dalam jenis yang sama. Itu paling murah 10 juta 1 pasang. Untuk penjualan kami di Satria Koi ini, karena ini museumnya juga agak lesu ya, jadi mengikut juga agak lesu juga ini penjualan koi di akhir-akhir ini ya. Semoga kedepannya cepat pulih seperti sedia kala dan semua pelaku koi, penggemar koi bisa mendapatkan rezeki yang lebih banyak. Nah, untuk kami sendiri dalam 1 bulan ya, 1 bulan umpamanya bulan kemarin itu kami hanya bisa menjual 60 sampai 100 ekor setiap bulannya. Padahal waktu rame-rame itu bisa mencapai 500 sampai 600 ekor dalam 1 bulannya. Ya, untuk penghasilan rata-rata untuk saat ini 60 sampai 100 ekor itu ya antara mungkin 15 juta sampai 25 juta. Kalau dahulu waktu masih koi masih rame ya, sebelum corona tepatnya, itu 1 bulan bisa menjual sampai 500, 1000 ekor sampai ke luar pulau. Paling dekat itu luar kota kami jual itu. Karena kami juga punya channel di grup WA juga, Facebook juga, Instagram juga. Jadi kami memasarkan lewat media juga. Jadi kami ngirim sampai jauh-jauh. Alhamdulillah penghasilan kami lumayan, bisa mencapai ya 50 juta bisa, bahkan lebih juga bisa, sesuai dengan order. Ketika order itu banyak, kami juga alhamdulillah mendapat rezeki yang lebih banyak. Kalau seandainya di farm kami kok kehabisan stok, kami juga punya partner untuk bekerja, dari petani yang ngambil benih dari kami, juga dari rekan-rekan yang menjual ke kami, itu juga kami tampung. Kalau harganya cocok, size-nya cocok, pattern-nya cocok, semuanya insya Allah bisa kami menerimanya. Untuk cara budidaya ikan koi sebenarnya itu tidak sulit menurut kami. Dan di luar sana banyak teman-teman mengeluh, kenapa koi itu cepat mati? Kenapa baru beberapa hari mati? Nah, ini mungkin karena belum bisa mengerti tentang kebutuhan dan bahasa ikan koi itu sendiri. Karena ikan koi itu ikan sebenarnya pada ikan yang ikan mengalir gitu, bukan air yang tenang seperti lele atau gurami. Jadi kalau bisa ikan koi itu pertama sebelum masuk ke tempat pemeliharaan yang baru itu kita karantina dulu.
kita karantina, kita puasakan, kita bersihkan dari parasit, dari jamur. Nah, kemudian setelah oke, baru kita masukkan ke tempat yang baru. Dan ke tempat yang baru itu juga harus steril juga, bebas dari jamur, dari parasit, dari kutu. Dan airnya juga kalau bisa dipasang aerator, dan paling tidak ada air mengalir atau kita gerojok air baru itu selama 2 atau 3 jam setiap harinya. Untuk rekan-rekan yang gemar dengan koi, sebenarnya koi harga agak murah ini kesempatan untuk mengoleksi dan membeli ikan-ikan koi yang berkualitas bagus sesuai dengan selera masing-masing. Jadi artinya untuk teman-teman yang di luar sana yang pengen memelihara koi, ini kesempatan emas, kesempatan bagus. Harga koi agak murah dan koinya bagus-bagus. Ini kesempatan untuk membeli ikan koi bagus dengan harga yang tidak mahal. Jadi untuk pemula, untuk penggemar koi, ini kesempatan bagus. Makanya jangan disia-siakan. Gunakan kesempatan ini untuk membeli koi sebanyak-banyaknya, koi yang berkualitas, yang bagus. Nah, nanti ketika koi itu harganya sudah pulih kembali mahal, maka kita punya tabungan yang banyak, begitu. Dan untuk koi ini insya Allah semakin besar ukurannya, semakin besar pula uangnya. Makanya jangan takut untuk investasi di ikan koi ini. Untuk kunci sukses memelihara koi itu sebenarnya juga tidak sulit. Pertama, kita harus yakin bahwa usaha koi ini akan membawa berkah dan keberuntungan untuk kita dan keluarga. Yang kedua, harus disiplin. Disiplin artinya waktunya kita ngasih makan harus dikasih makan. Kasih makan jangan terlalu banyak, lebih baik agak kurang daripada kebanyakan. Kedua, kebersihan air. Kebersihan air adalah kunci utama hidup dan matinya koi. Kemudian aerator juga, pompa air untuk saringan pembersihan juga. Terus sediakan obat-obat yang dibutuhkan koi. Ketika satu saat koi itu ada kendala atau trouble, mungkin kena jamur atau kena kutu atau apa, kita nggak usah repot, nggak usah ribet mau nyari obat, dan obat itu sudah tersedia. Dan obatnya itu mudah dicari dan murah harganya. Koi itu sebenarnya juga perlu kasih sayang. Karena koi ini ikan jinak yang mudah kita jinakkan. Dan setiap hari harus kita beri kasih sayang, perhatian. Umpamanya dikasih pakan sambil kita bermain-main. Kita ibaratnya kita dekati dengan gerakan-gerakan yang ikan itu semakin jinak kepada kita. Untuk pemasaran kami juga sedikit sisipkan pemasaran koi. Kalau belum punya pasar bisa bergabung ke grup WA, grup Facebook yang ada koinya. Umpamanya di daerah kita ada penjual koi, sebaiknya kita berhubungan dan kita menawarkan hasil produk kita. Untuk teman-teman yang saat ini mungkin perlu pekerjaan dan penghasilan tambahan, alangkah baiknya mencoba dengan beternak koi ini. Monggo kita bareng-bareng beternak koi bersama. Kalau ilmunya kayaknya masih ragu-ragu atau belum cukup, bisa menghubungi kami. Insya Allah akan kami bantu lewat WA. Dan bagaimana trik dan triknya atau bagaimana cara-caranya, insya Allah akan kami berbagi ilmu. Dan kami insya Allah siap membantu. Monggo kita bersama-sama. Salam satu hobi ikan koi, insya Allah berkah untuk kita semua. Sementara hanya itu yang bisa kami sampaikan, kami utarakan di forum ini. Ada kurang dan lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan kami selalu menunggu respon dari teman-teman untuk bergabung bersama kami. Kami banyak silap, mungkin silap kata atau apa, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Atlas, inspiring the world. Atlas Super Premium. Superior color. Superior weave. Maximum density. Superior comfort. Atlas, inspiring the world by BHStex.